Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa kita selalu berdoa semoga kita semua sehat, supaya kita dijauhkan dari penyakit dan wabah virus corona. Kita juga selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, supaya kalian bisa belajar tatap muka di sekolah. Nah, ada beberapa hal nih yang bisa kalian lakukan untuk mencegah laju penyebaran virus corona. Yang pertama adalah jaga jarak, ya. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Yang ketiga, selalu cuci tangan kalian dengan sabun, ya. Dan yang paling penting adalah kalian harus tetap di rumah aja, belajarnya dari rumah. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru. Sesuai janji saya, utang jangka pendek. Sebelum kita melakukan, saya menyampaikan materi, kita melakukan pembelajaran secara virtual, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya, AK1, AK2 absen ya. Link absennya saya cantumkan di description box grup kalian masing-masing. Oke, kita bahas dari pengertian utang jangka pendek. Kalian tahu lah ya, utang itu apa. Utang itu kewajiban kita kepada orang lain. Nah, utang jangka pendek itu apa sih, Bu? Kewajiban yang pelunasannya dilakukan dalam tempo dekat atau kurang dari 1 tahun. Ada jangka pendek, ada jangka panjang, ya. Contohnya apa, Bu, utang jangka pendek? Nah, ini ada pembelian secara kredit, ada pembelian angsuran, ada utang wesel. Kalau kemarin utang wesel ya, sekarang utang wesel. Ada utang pajak, ada utang gaji, dan ada pendapatan diterima di muka. Ke-6 ini nanti akan saya bahas satu per satu. Kita mulai dari pembelian barang secara kredit. Nah, pembelian barang dagang secara kredit akan menimbulkan utang dagang. Inilah ilustrasinya. Ada penjual dan ada pembeli. Ceritanya, penjual menjual barang kepada pembeli. Kemudian penjual menerbitkan invoice atau faktur. Nah, ciri utama dari penjualan atau transaksi penjualan dan pembelian secara kredit itu dengan dikeluarkannya invoice ya atau faktur. Itu ciri yang pertama dari pembelian atau penjualan kredit. Ciri yang kedua pasti dia ada syaratnya. 2/10, N/30, N/30, N/15, NOM, NOM ya. Dibuka lagi syarat-syaratnya yang udah pernah saya kasih, syarat-syarat kredit. Nah, ketika ada pembelian barang dagang secara kredit, maka pembeli bayar tidak langsung membayar pada saat transaksi berlangsung, sehingga si pembeli punya utang kepada penjual. Makanya si pembeli harus mencatatnya sebagai berikut. Ada 2 sistem pencatatan, jangan lupa. Ada periodik dan ada yang perpetual. Yang periodik gimana? Periodik purchase pada account payable. Purchase itu pembelian ya anak-anak. Kemudian account payable utang dagang. Kalau perpetual gimana? Nah, perpetual tinggal ganti purchase-nya menjadi inventory. Inventory apa sih, Bu? Inventory itu persediaan barang dagang. Boleh inventory, boleh merchandise inventory, boleh kalian singkat jadi MI. Nah, ini ada soalnya. Soal yang pertama tentang transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Gimana nih cara menyelesaikannya? Kalau yang periodik, tinggal purchase pada account payable. Nominalnya sebesar 30 juta. Di sini ada syarat ya. Syarat ini menandakan bahwa pembeliannya secara kredit. Perpetual gimana? Perpetual tinggal inventory pada account payable. Pintar ya. Ganti aja purchase-nya pakai inventory. Kemudian tanggal 3 Agustus ada retur. Barang yang sudah dibeli dikembalikan. Artinya kalau kita punya utang kita harus dikurangi. Makanya utangnya ada di sebelah debit. Utang berkurang di sebelah debit ya. Pasangannya sama purchase return atau retur pembelian ya. Kalau perpetual gimana? Nah, perpetual tinggal dibalik nih yang ini. Account payable-nya di debit, inventory-nya di kredit. Nominalnya 3 juta. Nah, utang dagangnya dibayarkan. Gimana jurnalnya? Nah, account payable, purchase discount pada cash ya. Kenapa Bu ada purchase discount? Karena syaratnya 2/10, N/30. Artinya apa yo? Pintar, akan dapat diskon 2% kalau bayarnya dalam waktu 10 hari. Pintar ya.
Nah, ini loh purchase discount-nya sebesar 540. Ya, dihitung dari 2/100 dikali 27 juta. Kenapa, Bu? Kok account payable-nya jadi 27 juta? Tadi kan dia beli 30 dikurangi retur 3 juta. Jadi utangnya tinggal 27 juta. Makanya berkurangnya 27 juta ya. Ini dari 2% dikali 27 juta, bukan 30 juta lagi ya. Maka cashnya yang didapat 26,460. Itu ya, paham? Nah, ini adalah contoh soal praktikum. Nah, seperti ini jurnalnya kalau praktikum. Dia bedanya ada fade in. Fade in itu PPN sebesar 3 juta. Ada fade in. Dari mana tahu nih? Di sini kan tulisannya kan fade out karena ini faktur dari penjual ya. Karena kamu beli, kamu ceritanya PT Sakti Bandung. PT Sakti Bandung beli ke PT Starline. Nah, makanya fade in biaya angkut pembelian sebesar 300.000. Account payable-nya 99,575. Ini periodik, ini perpetual. Bedanya hanya di purchase dan MI ya. Kemudian ini retur, nota debit. Nota debit ini menggambarkan adanya retur intan. Nah, sama jurnalnya akan mengurangi account payable di debit ya. Kemudian ada fade in. Fade in juga harus dikurangi sebesar 530.000 gitu ya. Kalau misalkan retur berarti dia harus dikurangi juga returnya gitu. PPN-nya. Kan dia retur barang, berarti PPN-nya harus dikurangi juga. Gitu. Nah, perpetual juga sama, tinggal purchase return-nya diganti dengan MI. Itu aja bedanya. Ya. Kalau kalau pembelian kredit, account payable-nya di kredit, kalau retur pembelian, account payable-nya di debit. Nah, ini input ke dalam jurnal pembelian. Ya. Kalau kalian udah belajar praktikum, ini adalah jurnal pembelian. Inputnya gimana, Bu? Nih. Yang ini kita input ke sini. Inventory-nya 10.250. Ini ya, inventory bertambahnya 10.250. Taruhlah di sini. Kemudian ada PPN income. PPN income 9.025. Masukin sini. Tadi ada freight ya 300.000. Nah, account payable-nya tinggal dijumlah deh. Ini tambah ini. Sebesar 99.575. Nominalnya harus sama dengan yang ada di soal. Seperti itu. Nah, baik, selesai sampai di sini ya untuk pembelian barang secara kredit. Nanti akan ada latihan soal ya, akan saya berikan. Oke. Nah, jangan lupa tetap di rumah aja sebagai wujud kalian, kontribusi kalian bersama melawan corona ya. Jangan lupa tetap jaga jarak, memakai masker dengan benar, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini akan saya bahas di video berikutnya ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.